Welcome to The Dialogue. Sip, love, and talk with smart people. Wah, panas-panas ini kita mau ngapain sih, Ram? Duh, ngapain ya, Sya? Tapi kamu tahu gak sih, Sya? Jogja akhir-akhir ini tuh panas banget. Banget, sampai kemarin tuh pulang dari mana ya, aku lupa. Selokan Mataram tuh bener-bener kering kerontang. Parah banget, kayak Semadat tuh berhadapan dengan matahari deh kayaknya. Kayak jarak bumi sama matahari itu cuma 4 km sih. Nggak sampai deh kayaknya. Oke, di pembahasan kali ini, di topik kali ini kita mau bahas apa sih, Ram? Waduh, kita bahas apa ya, Sya? Bahas topik yang hangat dong tentang Semada. Apa yang ya? Hangat nih. Boleh kali ya. Tapi daripada kita yang nebak-nebak, mendingan kita langsung aja nggak sih? Oke, boleh. Kita langsung perkenalan aja dulu ke guest star kita yang sangat, waduh, keren banget pastinya. Oke, boleh dari kakak. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Franciscus Asis Yaditya Putranto, biasa dipanggil Frans. Saya merupakan ketua OSIS Eka Manggala Semada Bakti masa bakti 2022-2023. Wah, keren banget. Halo Kak Frans. Oke, berikutnya boleh. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Hairul Imam Primansyah, biasa dipanggil Imam, sebagai Ketua Umum OSIS Eka Manggala Semada Bakti masa bakti 2023-2024. Wah, keren ya. Ternyata di hadapan kita ini adalah dua ketua OSIS. Wah, keren banget. Merasa bangga nih saya ada di sini berhadapan dengan kakak-kakak ini. Rasanya tuh kayak gitu. Saya merasa bangga nih bisa panggil ke sini gitu. Aduh, terima kasih Kak. Oke, kita mau bahas tentang OSIS nih Kak, tentang masa periode Kak Frans dan juga masa periodenya Imam. Oke, lanjut aja kita ke inti obrolan kita ya Kak. Pertanyaan yang pertama, perasaan Kak Frans selama menjabat menjadi ketua OSIS periode 2022-2023 itu bagaimana sih Kak? Perasaan ya? Mungkin aku sedikit cerita ya. Gimana sih? Asal-usulnya gimana sih kok aku bisa jadi ketua OSIS tuh? Jujur aja nih, aku cerita sejujur-jujurnya ini nggak pernah terfikirkan di otak atau di kepala aku tuh kalau misal aku bakal masuk OSIS, jadi ketua OSIS. Masuk OSIS aja tuh aku nggak pengen gitu loh. Bahkan dulu waktu wawancara pertama kali yang di OSIS itu aku sampai jawab, kan itu waktu itu Zoom kan, pertamanya Zoom, ada 6 ruangan di situ, di 6 ruangan itu aku jawab, maaf Kak, saya nggak berminat dan lain sebagainya. Nah, dari situ aku sudah merasa ya udahlah aman, aku nggak jadi ketua OSIS, nggak masuk OSIS gitu maksudnya, nggak masuk OSIS. Nah ternyata dapat rekomendasi lah dari kakak kelas yang ternyata itu dia tahu nih waktu SMP aku gimana, lalu dapat rekomendasi juga dari teman-teman aku, makanya waktu itu aku bisa lanjut ke tahap selanjutnya dan ternyata nih kakak kelas tuh melihat potensi dalam diri aku dan akhirnya dicalonkan lah jadi ketua OSIS kayak gitu. Yang pasti ya nggak menduga-duga lah, aku nggak menduga-duga dan yang pasti bebannya ada. Namun di sini aku merasa senang menjalaninya karena dapat pengalaman baru, dapat teman baru dan aku tuh kayak menjadi lebih dewasa itu jadi ketua OSIS karena jadi seorang ketua tuh nggak hanya kamu kinerjanya bagus, tapi kamu harus bisa memikirkan lingkungan sekitarmu, kamu harus bisa memikirkan anak buahmu ini gimana dan sebagainya. Jadi pikiranmu luas,
tapi kamu nggak mengeluarkan effort yang terlalu banyak gitu loh di fisik, cuman effortnya di pikiran sih memang kayak gitu. Jadi seperti itu ya, ada senangnya, ada susahnya, ada capeknya, dan ada harunya ketika aku udah nggak jadi ketua lagi itu. Wah, keren banget, pantas sih seluruh warga Semada ini memilih Kak Frans sebagai ketua OSIS periode 2022-2023 karena sangat hebat dan keren sekali. Betul banget ya. Oke, kalau gitu kita coba tanya sama ketua OSIS yang baru nggak sih? Oh, boleh. Sekarang buat Imam, bagaimana perasaan Imam menjadi PH OSIS dan langsung menjadi ketua OSIS? Oh ya, kalau dari saya awalnya kaget sih, karena kan awalnya memang saya bukan PH. Nah tiba-tiba saya diamanahkan untuk masuk PH, nah malah jadi ketua OSIS. Nah itu benar-benar tidak terpikirkan lah oleh saya. Nah perasaannya senang, walaupun memang sebagai ketua itu pasti punya beban yang berat, tapi dengan sokongan dan bantuan teman-teman saya semua, saya yakin hal yang telah diberikan kepada saya bisa saya jalankan sesuai dengan kemampuan saya. Wah, keren banget ya. Kak Imam ini akan mengemban amanah yang cukup besar dan dia yakin bahwa Semada akan lebih berhasil dipegang oleh Kak Imam di tahun ini. Amin gak sih, Ram? Oke, pertanyaan selanjutnya ya Kak. Menurut Kak Frans nih, OSIS tahun ini tuh bagaimana sih Kak di kacamata Kak Frans sendiri? OSIS tahun ya, kalau misal dibanding dengan tahun lalu ya, tahun lalu sendiri kan aku ada di PH nih, dan di sana pastinya aku merasakan dinamikanya kan, aku benar-benar ngerasain dinamikanya gimana OSIS tahun lalu. Dan kalau misal dibanding tahun ini, aku ngerasa lebih punya keluarga aja sih, dan di sana aku juga ngerasa teman-teman tuh juga lebih apa ya, nyaman dalam bekerja, lebih memiliki OSIS di tahun ini. Dan waktu ditanya OSIS tahun ini gimana, satu kata buat OSIS tahun ini, asik. Asik. Tapi emang bener sih Kak, asik banget jujur. Makanya itu kan apa ya, aku pengen nih ada satu momen dimana kita tuh benar-benar bisa bareng-bareng, seru-seruan gitu. Dan itu udah terwujud waktu saya keluar kemarin, waktu di pantai gitu. Iya, betul banget. Aku juga merasakan ya asik di sini, asik benar-benar punya apa itu, ada keluarga tersendiri lah, ada tempat gitu, kayak gitu. Oke, bener banget Dips apa yang dibilang Kak Frans. Dalam OSIS tuh kita kayak punya keluarga baru, yang mana saya sendiri juga OSIS karena di bawah naungannya Kak Frans, dan saya juga merasa senang punya keluarga baru, dibimbing kakak kelas tentunya. Wah, keren. Oke, kalau begitu kita lanjut ke Imam aja ya, Syah. Aku punya pertanyaan nih buat Imam. Imam kan baru naik PH OSIS nih, dan langsung menjadi ketua. Lalu bagaimana Imam belajar dan beradaptasi menjadi PH dan ketua OSIS sendiri? Oke, buat dari saya sendiri bagaimana cara belajar, saya juga banyak bertanya-tanya informasi juga ke Kak Frans. Gimana sih caranya menjadi ketua yang baik dan juga bisa mengayomi lah untuk anggota-anggotanya sendiri, karena kita sebagai ketua seharusnya bisa menjadi contoh bagi anggota-anggota kita. Keren banget ya. Rasi ini. Oke, selanjutnya nih pertanyaan buat Kak Frans. Kendala apa saja yang dialami Kak Frans selama masa periode yang Kak Frans emban? Wah, kalau kendala sih udah bukan pertanyaan biasa ya, ini udah sangat sering dan apa ya, kendalanya dalam ini aku bagi jadi dua aja mungkin ya. Kendala di diri aku pribadi sama kendala waktu OSIS itu sedang berjalan, waktu kegiatan sedang berjalan. Kalau dari diri aku sendiri ya, kendalanya itu adalah di sini bagaimana aku harus manage benar-benar mental aku, manage benar-benar pikiran aku dan fisik aku. Karena dalam 1 tahun itu aku tuh benar-benar diporsir gitu loh, diporsir kamu harus gini, kamu harus, dan tuntutannya tuh banyak banget. Kamu di depan publik itu, kan ini kan sebagai ketua OSIS kan lebih ke public figure-nya. Sebagai public figure itu harus menjaga yang namanya etika, perbuatan dan lain sebagainya, itu harus benar-benar dijaga. Dan di sini kita yang masih apa ya, usia-usia SMA gitu kan, kadang sulit lah untuk memposisikan diri di tempat
di mana kita berada lah. Di situ kendalaku adalah di situ bagaimana caranya aku bisa memposisikan diri dan yang pasti menjaga sikap sih kayak gitu. Nah itu kendala aku di bagian diri aku sendiri. Lalu untuk di bagian proker itu yang pasti ya untuk kendala secara keseluruhan itu adalah perizinan sama uang sih, sama dana sih, sama dana ya, berkaitan dengan dana itu susah banget. Perizinan, susah banget kalau kalian tahu. Karena apa ya, masa jabatanku itu OSIS tahun sebelumnya itu benar-benar baru peralihan dari kurikulum K13 ke kurikulum Merdeka. Dan pastinya di kurikulum Merdeka itu banyak banget praktek-prakteknya, yang kelas 10, kelas 11 bahkan kalian udah sedikit banyak udah praktek dan segala macam, menulis laporan kerja kelompok dan lain sebagainya itu. Nah itu yang jadi kendala kita di bagian perizinan karena sekolah itu tidak mengizinkan ada banyak kegiatan gitu loh, yang mana kegiatan itu pastinya mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah maka dari itu tahun lalu tuh kalau dibilang prokernya terlaksana semua, bisa bilang enggak, karena banyak sekali, bahkan ada 1-2 sekit yang itu tuh prokernya benar-benar banyak banget yang enggak terlaksana gitu loh. Nah di situ sih, sama mungkin bagian dana ya udah bukan rahasia lagi ya, kalau dana ini merupakan salah satu tonggak besar, fondasi kita untuk menyelenggarakan suatu kegiatan. Dan ditambah lagi, ini mungkin aku sedikit cerita mengenai dana bos ya. Dana bos ini kan, jadi kalau misal kalian tanya sekolah itu punya uang nggak sih? Sekolah tuh bisa ngasih dana dari mana gitu, sumbernya dari mana gitu? Apakah sekolah punya uang? Sekolah mengumpulkan uang? Sekolah tuh nggak punya uang. Sekolah tuh nggak ada pemasukan, dan pemasukannya tuh dari dana bos dari pemerintah pusat sama dari komite itu. Kalau misal kalian tahu yang siswa ditarikin uang gitu loh, nah setiap tahun gitu loh, nah itu pemasukannya dari dua itu. Kebetulan dan nggak diduga-duga nih dana bos untuk tahun ini, nggak sih, untuk tahun lalu ya, dimulai dari tahun lalu tuh benar-benar kita nggak ada pemasukan sama sekali dari dana bos. Sekolah udah nggak bisa ngasih subsidi dana lagi ke OSIS, terutama ke kegiatan siswa, yang mana itu sangat memberatkan bagi kami lah. Di satu sisi kami harus putar otak bagaimana caranya mencari uang, caranya mencari dana. Nah, namun kami juga harus berhati-hati karena kalau misal dana tersebut kami ambil dari iuran siswa, nah orang tua bisa komplain ke sekolah nih. Nah kayak gitu loh, itu kendalanya di situ. Jadi apa yang aku pilih di sini, misal kita mengambil keputusan itu harus ada yang dikorbankan, dan itu benar-benar berat sih bagiku. Kamu mau mengambil jalan yang resiko, tapi kegiatanmu bisa lancar, bisa terlaksana, atau kamu pilih jalan yang aman tapi semuanya itu nggak bisa terlaksana gitu loh. Nah di situ sih kendalanya. Kayak gitu dari aku sendiri ya. Wah keren banget ya, sebagai ketua OSIS harus memutar otak. Iya itu masalahnya ternyata banyak banget ya sih. Bener. Teman-teman dari ketua event tuh sampai nanya ini Frans ini main juga duit sekolah ini. Iya jadi bingung ya kak. Nah maka dari keluhan-keluhan teman-teman itu, maka ada satu seperti inovasi, bisa dibilang inovasi, atau satu terobosan baru lah, dibikinnya bank OSIS gitu. Jadi itu untuk menampung uang dari event-event yang telah dilaksanakan, profitnya ditampung di situ, dan pastinya itu untuk menjadi tabungan untuk tahun-tahun selanjutnya. Dan kita berharap aja, semoga aja itu bisa berlanjut ke tahun kalian, dan semoga aja bisa jadi lebih baik. Amin. Jadi modal gitu ya kak buat event-event. Wah keren banget. Oke. Kita dari tadi udah ngomongin tentang masa lalu terus ya. Iya, oke. Kali ini aku mau nanyain Imam pertanyaan masa depan gimana sih? Boleh kan, ya? Masa depannya. Oke, kalau gitu pertanyaan untuk Imam. Apa yang ingin dikembangkan oleh Imam untuk OSIS tahun ini? Oke, buat hal yang dari tahunku ini lebih ke mengembangkan dan mengoptimalin program kerja yang sebelumnya sudah ada, dan juga kita membangun banyak kolaborasi sih
untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan juga memaksimalkan program kerja yang terlaksana itu. Contohnya Semada, Social Caring of Semada. Nah, di situ kami OSIS berkolaborasi dengan MPK. Nah, kegiatan itu tuh kita melakukan kegiatan sosial yang kegiatan tersebut kita memanfaatkan sumber daya yang ada di OSIS dan MPK. Dan juga untuk program kerja kita yang baru, kita ada kolaborasi dengan SMA Negeri 1 Plus Mata Kuliah Pandan. Nah, program kerja itu kita mengadakan FGD atau Forum Group Discussion, di mana istilahnya kita sharing lah program kerja yang ada di SMA Negeri 2 Yogyakarta, khususnya OSIS dan MPK, dengan program kerja yang ada di SMA Negeri 1 Plus Mata Kuliah Pandan tersebut. Wah, keren banget Keren ya. banget, Jesse ada program baru. Betul. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk Kak Frans nih. Proker atau inovasi apa sih Kak yang sudah terlaksana di periodenya Kak Frans? Kalau dibilang proker inovasi, sebenarnya kami aku sendiri nggak banyak nyuruh anak-anak buat bikin proker inovasi gitu loh. Soalnya tahun lalu tuh benar-benar kita fokusnya di bagian ya itu tadi, ngoptimalin program kerja yang udah ada kayak gitu. Dan untuk proker yang udah ada dan ada inovasinya itu mungkin dari Sekbid 3 itu ada cerpen Hari Nasional, tapi di sini sayangnya itu proker-proker dari Sekbid 3 itu belum ada yang terlaksana karena itu tadi masalah perizinan. Oh iya. Masalah perizinan itu benar-benar ya apa ya, aduh ini tuh apaan banget sih, kok nggak boleh ngadain kegiatan gitu. Padahal kita cuman kayak 1 hari itu tuh pinjam aja 1 hari buat ngadain kegiatan, tapi tetap aja nggak boleh. Nah, dari itu. Nah, lalu ada juga Haornas di Sekbid 4 itu yang juga sayang banget nih belum bisa terlaksana. Oh, lalu tadi yang di Sekbid 3 ada juga proker lomba 17-an yang juga belum bisa terlaksana. Lalu proker inovasi yang udah terlaksana tuh mungkin ini aku nyebutinnya yang tahun lalu kurang bisa maksimal, tapi tahun ini benar-benar bisa maksimal tuh kayak SLO kita benar-benar bisa memaksimalkan seluruhnya. Ada peningkatan lah dari venue, dari gestar ya, walaupun venue itu ada kendala sih, maka dari itu kita bisa memilih jalan yang sebenarnya berisiko, tapi itu kayak ada kepuasan tersendiri lah kita mengambil jalan yang berisiko itu dan mendapat hasil yang memuaskan. Lalu SAF juga banyak sekali peningkatannya di SAF ini, terutama di bagian manajemennya, bagian internalnya, bagian kepanitiaannya. Di situ benar-benar semuanya terkoordinasi dengan baik dan tidak ada miskom lagi lah, miskom yang sekiranya kecil tapi hal tersebut sebenarnya krusial. Walaupun kecil tapi dampaknya bisa besar, itu udah nggak ada lagi untungnya di seluruh event-event, terutama di SLO, SAF itu udah nggak ada kendala apapun, dan alhamdulillahnya Tuhannya bisa terlaksana dengan baik seperti itu. Wah, keren banget. Semoga proker yang belum terlaksana itu bisa terlaksana di tahun ini ya Kak. Mungkin banyak sih proker dari Sekbid yang lain yang mungkin mohon maaf belum bisa aku sebutin. Iya, karena banyak banget ya Kak. Parah. Oke, kalau gitu kita balik lagi buat nanyain Imam ya, Syah. Oke, boleh. Oke, buat Imam, inovasi baru apa yang akan Imam berikan untuk OSIS periode 2023-2024? Ya, ini inovasi per Sekbid atau gimana ini? Ini inovasi mungkin keseluruhan aja. Oh ya, kalau untuk pengurus harian nih, kita sebagai istilahnya intinya OSIS, kami ini memiliki inovasi, namanya itu Science Time. Nah, di situ kami lebih ingin berkoordinasi lah dengan ketua-ketua event, dimana kan event itu di dalam naungan OSIS. Nah, kami ingin bahwa sumber daya manusia yang ada di SMA Negeri 2 Yogyakarta khususnya untuk event ini bisa sama rata lah istilahnya, sehingga seseorang atau individu itu tidak hanya fokus dalam event yang dia jalani karena dia terlalu banyak event, sehingga nantinya kami dari pengurus harian ingin adanya keseimbangan antara event lain dan
yang lainnya. Wah, Kemudian Sekbid 1, di mana ini berhubungan dengan pembinaan keimanan dan ketakwaan. Kami dari OSIS ingin memperkenalkan organisasi-organisasi keagamaan yang ada di SMA Negeri 2 Yogyakarta. Nah, tujuan kami memperkenalkan tersebut supaya dari siswa-siswi SMA Negeri 2 Yogyakarta yang memiliki saran atau kritikan mungkin kepada organisasi tersebut bisa menyampaikan kepada orang yang bersangkutan karena adanya program kerja pengenalan tersebut. Kemudian di Sekbid 2 nih, kami ada poster 5S, di mana tujuan kami memperkenalkan poster tersebut juga sesuai dengan budaya yang ada di SMA Negeri 2 Yogyakarta. Selanjutnya di Sekbid 3 kami ada literasi wawasan kebangsaan, di mana kami memanfaatkan juga program dari sekolah yaitu literasi di setiap hari Jumat. Nah, di mana kami ingin bahwasanya siswa-siswi di SMA Negeri 2 Yogyakarta ini memiliki wawasan kebangsaan. Nah, program kerja ini kami jalankan ketika ada peringatan Hari Besar Nasional. Kemudian di Sekbid 5 ada program yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu Social Caring of Semada, di mana program kerja ini kami kembangkan dari yang awalnya bernama Semada Social Day. Nah, di mana program kerja kami yang baru ini kami berkolaborasi dengan MPK, khususnya Komisi A. Kemudian di Sekbid 6 kami ada kegiatan Market Day, di mana Sekbid 6 khususnya ini kami optimalkan mereka bisa membuka stand pada saat event-event yang ada di Semada ini berjalan, sehingga harapannya juga dari kegiatan Market Day ini bisa menambah saldo untuk kas OSIS sendiri. Selanjutnya lanjut ke Sekbid 10. Kami ada program kerja yang namanya Semada English Day, di mana pada program kerja ini dan pada hari program kerja ini berjalan, siswa-siswi di SMA Negeri 2 Yogyakarta menggunakan bahasa Inggris dalam kegiatan belajar mengajar. Keren banget ya inovasinya, dari inovasi PH sendiri sampai inovasi per Sekbid. Keren sekali. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya, adalah pertanyaan terakhir untuk Kak Frans, yaitu harapan Kak Frans untuk OSIS tahun depan itu apa sih, Kak? Oh, yang jelas bisa menjadi lebih baik lah. Itu kata-kata yang mungkin sangat sering kita dengar ya. Harapan apa ya, Mas? Ya tadi, yang jelas semoga saya bisa lebih baik dan mungkin aku titip pesan aja buat teman-teman OSIS yang tahun selanjutnya, masa bakti 2023-2024, yang mungkin udah pernah tak sampaikan waktu pidatoku kemarin itu, yang pasti apa yang kalian dapat, apa yang kalian rasa itu baik dari kami kelas 12, dari kami OSIS masa bakti 2022-2023 itu kalian terapkanlah di tempat kalian. Kalau bisa kalian kembangkan lebih baik lagi, agar apa ya, agar kita tuh bisa lebih berinovasi, lebih nggak monoton lah, cuma gitu-gitu aja dari tahun ke tahunan. Lalu yang ingin saya wanti-wanti adalah kalian harus bisa menyesuaikan dengan keadaan yang ada, karena sekarang itu baru benar-benar banyak perubahan dari tahun lalu ya. Salah satunya kurikulum merdeka, lalu ada dana bos yang nggak bisa turun, dan di situ pasti banyak sekali kendala, banyak sekali rintangan yang harus kalian dapatkan, dan saya berharap kalian bisa menjadi lebih baik lah, kita jadi lebih baik, lebih mudah dalam menghadapi tantangan itu semua. Seperti itu. Amin ya, Kak. Semoga harapan Kak Frans bisa terwujud di tahun ini. Amin, pastilah. Oke, kalau gitu aku mau kasih pertanyaan buat Imam lagi nih. Imam, harapan Imam untuk OSIS periode 2023 atau 2024 ini apa? Ya, harapan saya pastinya juga lebih baik lah dari kepengurusan sebelumnya, dan juga harapan saya program kerja yang sudah kami rencanakan bisa
berjalan optimal dan juga bisa bermanfaat bagi khalayak umum dan juga siswa-siswi di SMA Negeri 2 Yogyakarta. Oke, amin. Oke, selanjutnya kita mau sesi apa nih, Ram? Sesi apa nih, Asya? Oke, selanjutnya kita ada sesi Q&A. Q&A? Wah, berarti ini pertanyaan dari warga Semada. Yes, betul banget. Oke, dari siapa nih? Oke, dari aku dulu. Oh, boleh. Oke, ini ada pertanyaan dari Ari. Itu Imam. Iya. Bagaimana cara Imam mengingatkan 5S lagi kepada siswa Semada? Oke, gimana sih cara aku pribadi ngingetin 5S? Yang pertama pastinya sebelum mengingatkan saya sudah harus melakukan. Nah, karena dengan kita melakukan 5S tersebut, kita bisa memberi contoh kepada orang lain. Nah, bagaimana cara mengingatkan? Yang pertama seperti tadi, kita mencontohkan dahulu, kemudian memberikan penjelasan lah bahwa 5S ini merupakan budaya yang baik, bukan malah budaya yang biasanya orang-orang bilang senioritas. Nah, tetapi dalam kita menjelaskan 5S ini, jangan sampai orang-orang ini malah kontra lah kepada penjelasan kita. Jadi tergantung bagaimana kita menjelaskan dan memahamkan lah orang-orang terkait budaya 5S ini. Wah, oke, berarti jadi role model gitu ya, Kak Imam? Iya, keren banget. Keren banget. Oke, selanjutnya ini dari Dimas untuk Kak Frans dan Imam nih, langsung dua-duanya nih. Kesan dan pesan untuk OSIS apa nih? Aku dulu apa Imam dulu? Monggo silahkan jawab. Kesan dan pesan untuk OSIS ya. Untuk OSIS tahun lalu ya mungkin ya kesannya tadi udah tak sampaikan panjang lebar ya. Yang pasti di sana aku bisa menemukan sesuatu. Kenapa sih aku makanya itu tadi kalau misal aku mungkin nggak masuk ke OSIS, aku nggak menjadi ketua OSIS, mungkin aku di Semada ini cuman kayak ya tenang doang gitu loh, grafiknya kayak santai gitu. Nah di sini aku masuk OSIS dan menjadi ketua, apalagi ya bisa menemukan dinamika yang baru, bisa menemukan sesuatu yang baru. Pastinya itu semua akan menjadi pelajaran bagi diri aku sendiri pribadi dan bagi teman-teman semua yang ada di OSIS. Jadi kesannya ya sangat-sangat menarik lah, sangat-sangat memberikan sesuatu tersendiri lah buat aku di OSIS ini. Dan pesannya yang pasti yang tadi itu ya, semoga aja OSIS bisa memberikan andil lah untuk teman-teman, bisa memberikan contoh yang baik, bisa memberikan dampak yang baik. Kegiatan-kegiatan itu jangan cuma untuk sekedar nyari uang doang, sekedar formalitas doang, namun benar-benar ada satu tujuan, ada satu goals yang akan dicapai, mungkin untuk masyarakat, untuk kebaikan teman-teman semua, untuk dan lain-lain lah, seperti itu. Itu pesan saya untuk OSIS ya. Oke, selanjutnya buat Imam. Ini kesan-pesan tahun lalu atau yang sekarang ini? Tahun ini boleh, tahun lalu juga boleh lah. Kalau buat tahun lalu, kesan yang saya dapatkan sih banyak pembelajaran yang saya dapatkan, banyak bimbingan yang saya dapatkan yang bisa saya jadikan bekal untuk kepengurusan saya ke depannya. Dan juga untuk pesan kepada kakak-kakak yang sudah pernah, terima kasih atas bimbingan dan saran selama saya atau kami menjalankan program kerja yang ada, dan semoga sukses ke depannya untuk kakak-kakak semua. Utamanya semoga keterima di PTN yang diinginkan. Amin. Kemudian kalau pesan buat kepengurusan OSIS Masa Bakti 2023-2024, saya pribadi mengharapkan bahwa kita bisa bekerja sama dengan baik, sehingga apa yang sudah menjadi tujuan kita, sehingga apa yang sudah kita rencanakan dapat berjalan maksimal dan sesuai dengan yang diinginkan. Amin ya, amin. Oke, Syah. Kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya dari Kun untuk Kak Frans nih.
Setelah Kak Franz tidak menjabat sebagai ketua OSIS, apa yang ingin dilakukan Kak Franz selanjutnya? Oh, habis nggak jadi ketua OSIS ya? Saya akan kembali ke kampung halaman saya. Wah, Kak Franz nih. Enggak, yang pasti ya aku bakal jadi ya siswa biasa lah ya kemarin aja waktu jadi ketua OSIS aja aku tuh udah kayak aku tuh sebenarnya tuh siswa biasa, cuman ada kayak titel tersendiri aja sih gitu doang. Jadi yang aku lakuin sebagai setelah nggak jadi ketua OSIS ya belajar dan belajar, kayak gitu doang sih, kayak gitu sih. Fokus mengejar PTN ya Kak. Keren nggak sih Syah? Keren lah. Luar biasa tapi sejarahnya luar biasa. Parah. Oke, selanjutnya kita ada tipsam nih. Tipsam tuh Syah. Dari warga Semada pastinya. Wah, boleh tuh. Oke, boleh dibacakan nama? Oke, boleh dari aku ya. From unknown. Buat drummer. Siapa nih drummer? Siapa ya? Drummer. Wah. Jadi pesan yang ingin disampaikan kepada yang berinisial D. D. Aku ada pantun buat kamu. Beli batu bata ke negeri Cina. Cakep. Cintaku padamu tulus apa adanya. Kayaknya tahu nih. Aduh, siapa Kak? Aduh, Inisial D. FYI, Kak Frasti juga drummer loh. Iya, keren Tapi banget. yang dimaksud di situ kan bukan aku. Siapa tahu nama Kak Frasti ternyata ada D-nya. Aduh. Oke, selanjutnya ini ada dari P. Nah, siapa nih P? P. Untuk Mas Faiz. Faiz. Siapa ya? Kayak aku nggak tahu nih. Mas Faiz lucu banget. Aduh lucu. Aduh, aku juga mau dibilang kayak gini. Oke, lanjut. Lanjut ya. From hehe. 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 Oh, hehe. Untuk Kak Noval Fatikul 11 IPA 3. Waduh, siapa nih? Waduh. 11. Aduh, siapa yang namanya hehe ada nggak ya? 11 IPA 3 tuh? 12 12 itu. Tapi ini 11 nih tulisannya. Oke, ya mungkin 12 atau 11 ya. Pokoknya buat Kak Noval Fatikul. Oke. Besok kalau nggak hujan, ajarin aku volley ya Kak. Hehehe. Waduh, ajarin volley. Ajarin volley. Oke, selanjutnya ini ada dari anonim. Untuk mas-mas sponsor pos atas nama Farel Agil. Waduh, Farel nih dapat nih. Oke. MC kita biasanya. Oke, semangat buat event-event yang akan datang ya. Jaga kesehatan. Farel. Oke. Oke, Ada lagi? selanjutnya ada dari from namanya panjang banget ya. Apa? Tens cabang Jogja, Jawon, temannya Dapong, sobat Jawir on. Jawon tuh apa sih? Jawon apa ya? Jalan Wonosari bukan ya? Wonosari. Apa ya? Itu panitia pos. Apa nih? Apa nih? Nih, aku bacain ya, Ram. Bacain, Ram. Divisi e-sport tolong ditambahin Valorant biar kerasa ada hal yang baru. Wah. Siap bantai bocil katanya. Wah, kode-kode gak sih ini sih ya? Oke, Buat OSIS apa lagi? buat event pos. Buat event pos. Oke. Wah, udah banyak banget tipsam dari teman-teman yang kita bacain dan ternyata kita sudah ada di penghujung acara nih Kak Franz, Imam, sedih banget. Ya. Tapi pastinya kita akan tetap bertemu di Semada kan Kak? Iya. Oke. Aduh, senang banget ya Ram di Senang banget, sini bisa ngobrol bersama Kak Franz dan juga Imam, mengulik-ngulik tentang OSIS dan rasanya bangga berada di sini bisa mewawancarai Kakak dan juga Imam. Kita juga di sini walaupun kita cuma nanya-nanya, kita juga belajar banyak banget gak sih? Syah, dari Betul kita? lah, pastinya. Luar biasa memang. Oke, kita aja mungkin ada pesan-pesan terakhir atau enggak buat Kakak dan Imam? Cukup sih. Oke, cukup. Oke. Oke, Kalau gitu kayaknya kita harus pamit. pamit sama dips di rumah deh sih. Iya, ya udah. Ya udah. Oke, kalau gitu. Thanks for watching. Dadah. Bye, Dips.